Oke, mungkin kita mulai dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Eh, Salam sehat buat teman-teman. Ya, ini sepertinya kelompok terakhir ya untuk di kelas R2 di intervensi. Jadi ini bisa dikatakan akhir dari rangkaian proses untuk praktikum intervensi organisasi. Dan semoga waktu yang ini saya kira tidak terlalu lama ya kita mempelajari intervensi, makanya mungkin teman-teman nanti sambil Anda mengembangkan sendiri, sambil nanti dipelajari sendiri, karena saya kira kalau untuk teman-teman kelas karyawan, mempelajari atau mungkin memahami kasus-kasus yang terjadi pada karyawan, saya kira sudah tidak terlalu asing ya, karena bisa saja kita juga mengalami sendiri ya problem yang kita alami di perusahaan. Nah, mungkin kalau dari sisi sisi intervensinya kita kan ini seperti berlatih menjadi seorang HRD kan. Bagaimana menangani temuan-temuan kecil atau mungkin temuan-temuan yang besar ya, masalah-masalah yang dialami oleh karyawan di perusahaan ya, sehingga nantinya kita sebagai HRD bisa merancang semacam program untuk istilahnya mengupayakan atau mungkin program untuk memberikan solusi atau mengupayakan tindakan preventif ya, supaya kasus-kasus di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi. Nah, ini dari PT Cahaya Fortuna Sejati, nanti kami persilahkan dulu kepada teman-teman untuk dapat menyampaikan hasil laporannya. Nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya, teman-teman ya. Oke, mungkin monggo saja saya kira. Silahkan yang mau mewakili untuk menyampaikan hasil laporannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya. Maaf, suara saya masuk ya, Pak ya? Masuk, Mas Inggih. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sebelumnya saya mohon maaf, ini sinyalnya saya lagi di kampung halaman, jadi mungkin sinyalnya Oke, nggak apa-apa. Ini mohon maaf, saya sambil ngomong ya. Kameranya saya tak. Oh iya, Pak. Monggo, Mas Inggih. Oke, Pak. Ini kalau saya matiin kamera nggak apa-apa nggak, Pak ya? Nggak apa-apa, monggo. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Silakan. Oke, soalnya takut sinyalnya nggak kuat, Pak. Oke, karena biasanya kalau untuk malah ngeluarin kameranya malah biasanya menghambat suaranya, Mas. Oke, Pak. Oke, untuk ini kami dari kelompok 8, Pak. Jadi anggota kelompok, jadi mungkin kelompok ada yang masuk dan keluar. Terus kemudian untuk tempatnya, kami subjeknya itu Sarasari Melati, yang memang bekerja CVS itu tersebut. Untuk posisinya memang Sarasari Melati ini sebagai admin. Lalu untuk penjelasannya ada beberapa penjelasan yang akan kami, jadi mungkin dari profil dulu, identitas perusahaan, kemudian lalu nanti mungkin sejarah singkatnya, lalu visi dan misi, lalu mungkin proses diagnosis kami. Mungkin teman-teman ada yang bisa tentang untuk mengawali ini, ada Mulan atau Rashid. Halo. Monggo, siapa? Mungkin Mbak Mulan, kalau pas lagi slow. Mbak Mulan atau Mas Rashid? Untuk Mas Rashid, ini saya belum dapat info dari Mbak Wulan, kalau jaringannya sudah tidak baik, bisa dimunculkan oleh Mas Rashid saja. Oke, monggo. Siapa saja silahkan, tidak apa-apa. Mungkin Mas Inggih mau dilanjutin saja, nggak apa-apa, Mas? Mungkin Mbak Sarah sekalian yang supaya lebih jelas. Boleh, Mbak Sarah yang sinyalnya bagus. Mungkin sambil diceritakan kondisi perusahaannya ya, karena mungkin Mbak Sarah dari sisi subjeknya langsung. Subjek, ya.
Bentar, Pak. Ini mungkin tidak usah nyalakan kamera ya, Pak ya? Atau harus Nggak apa-apa, nyalakan nggak kamera? usah nyalakan kamera, nggak apa-apa, Mbak. Santai Oh aja. ya, Sambil ngobrol kita, nggak apa-apa. perkenalkan Pak, saya Sarati, Oke. ya, termasuk subjek di kelompok kami. Masih di kantor ya, Mbak? Saya, ya, Masih di kantor ya? iya Pak, kebetulan masih di mes. Saya Oh, lagi ada tugas di luar kota, masih di siap. mes. Ya, ini saya mau bahas perusahaan tempat saya kerja, itu CFS, Cahaya Fortuna Sejati. CFS itu dari mulai profilnya Pak, berdiri atau langsung ke tujuannya Pak? Secara singkat aja, Mbak Sarah. Oke, secara singkat ya Pak ya, ini dari mulai berdiri itu dari Oktober 2009 sampai sekarang. Awalnya itu buka cabang di Jogja, cuman untuk sekarang sudah buka cabang di luar kota, Surabaya, Palu, Lombok, Solo, dan Medan juga ada. Untuk latar belakangnya itu sebenarnya itu didirikannya dari tahun 2007. Hanya saja dulu itu awalnya bergerak dalam bidang pengerjaan saja, belum menciptakan produksi barang sendiri. Tetapi sekarang itu kita udah produksi, pengerjaan, juga pemasaran sendiri. Nah, untuk sejarah perkembangannya sudah ya, di skip. Struktur organisasinya dari direktur utama, lalu ke head project. Terus di project ada head of retail juga. Di bawah head of project itu ada manajer retail outlet, koordinator juga admin, juga ada manajer produksi. Di bawah manajer produksi ada super produksi atau SCM. Di supervisor produksi ada operator produksi, driver, admin gudang, dan di bawahnya lagi ada helper. Ada manajer keuangan, di bawahnya manajer keuangan, ada supervisor keuangan atau finance. Di bawahnya finance ada admin finance, dan di bawahnya admin finance ada messenger. Lalu ada manajer distribusi, di bawahnya manajer supervisor distribusi, dan di bawahnya supervisor distribusi ada admin dan distribusi. Lalu untuk layanan usahanya di sini ada retail atau tukang dan end user. Di mana kalau semisal layanan usaha di retail kita targetnya lebih ke tukang ya Pak, karena ini kan bergerak bidang rangka atap baja ringan. Di mana kita rangka atap baja ringan dan memasarkan sendiri. Untuk layanan usaha retail itu kita targetnya ke tukang dan ke end user. Layanan usaha distribusi, di mana kita targetnya toko-toko besi atau toko bangunan. Dan untuk layanan usaha itu ada kontraktor atau juga aplikator. Nah, di sini ada yang ininya model di mana ada tujuan. Tujuannya itu di sini kan terdapat misi ya Pak. Di perusahaan itu di mana misinya itu menyediakan material baja sedekat mungkin dengan lokasi konsumen dan kapanpun dibutuhkan menyediakan. Tetapi untuk permasalahannya sendiri, di sini tuh sering banget terjadi keterlambatan barang sampai ke konsumen karena kurangnya jumlah produksi dan armada pengiriman. Kebetulan untuk armada pengiriman itu kami sifatnya terpusat. Jadi tidak bisa begitu langsung diantar, tapi kami langsung nyusun dulu terpusat, baru nanti disesuaikan dengan rute dan diantar oleh pusat. Jadi kekurangannya itu tuh kayak armada itu nggak berada di setiap outlet, tetapi harus benar-benar menunggu antrian kiriman di pusat, sehingga membuat adanya sistem antrian ketika ada outlet yang ingin menggunakan armada untuk mengirim barang. Dimana kalau antrian itu bisa jadi dari konsumen
biasanya ada sistem dimana kalau pengiriman itu mesti nunggu H+1 atau H+2. Terus di sini ada struktur. Jadi kalau untuk struktur itu adanya komunikasi yang kurang lancar antara divisi di bagian head of project, baik itu divisi ke beberapa divisi lainnya. Permasalahan itu terjadi biasanya karena permintaan barang yang lumayan tinggi pada suatu outlet, tetapi barang belum tersedia di tempat produksi, Pak. Jadi, di mana outlet itu sering meminta kepada satu outlet, meminta ke outlet yang lain gitu loh, Pak. Tapi dengan caranya satu outlet meminta ke outlet yang lain itu sering terjadi perselisihan. Karena biasanya lebih ke, jangan diambil dong, itu barang saya. Gitu. Sedangkan dari sistem itu boleh siapapun, barang yang belum terjual itu memang barang milik bersama, jadi masih boleh dipakai. Sedangkan biasanya bagian outlet udah merasa ketika barang itu sudah di stok outlet tersebut, maka dia merasa bahwa itu barang milik saya gitu. Oh jangan dipakai, jangan dijual gitu. Ini mau saya jual. Nanti kalau semisal outlet lain yang jual, berarti outletnya masuk outlet lain dong, nggak masuk omset outlet saya. Biasanya yang menjadi perselisihan itu di situ, Pak. Terus relasi. Nah, karena tuntutan omset yang harus dipenuhi dalam satu outlet, jadi adanya relasi tidak sehat antar outlet. Sering kayak terjadinya umpat-umpatan gitu, kayak balas dendam. Balas dendamnya itu karena semisal awalnya ya minta ke outlet lain semisal untuk meminta material, tapi karena yang outlet lain itu nggak ngasih, gimana besoknya lagi ketika outlet lain meminta ke saya merasa tidak rela gitu untuk barangnya diambil gitu, Pak. Lah kemarin juga saya nggak dikasih, seperti itu loh, Pak. Nah itu sering terjadi. Jadi antar relasi kurang sehat juga sih, Pak. Terus dari kepemimpinan kayak tidak ada komunikasi yang baik dari atasan dan manajer kepada bawahannya, lebih ke ada anak kesayangan gitu loh, Pak. Ya, di mana tapi hanya ada di beberapa outlet saja yang memang outlet itu lebih didahulukan. Ada beberapa outlet yang memang tidak seprioritas itu gitu, Pak. Jadi ketika ada outlet yang menjadi outlet prioritas, maka ada beberapa outlet yang juga merasa tidak terlalu diperhatikan gitu, Pak. Nah, terus juga kekurangannya karena memang di sana antara direktur, manajer itu masih dalam ikatan keluarga. Jadi seperti manajernya itu kakaknya, direktur itu kakaknya, yang menjadi manajer itu adiknya, seperti itu, Pak. Nah, untuk reward sendiri atau hadiah, pengajuan akan lebih mudah didapatkan yang biasanya kan kalau pengajuan cuti itu kepada koordinator manajer. Nah, biasanya untuk pengajuan cuti sendiri kurang dekat dengan koordinator manajer, itu akan jauh lebih sulit ketika pengajuan cuti. Dipersulitnya di mana? Karena memang kan untuk syarat cuti itu kita harus ada pengganti ya Pak, backup sebagai pengganti yang megang kerjaan kita. Nah, koordinator itu tugasnya mencatat backup ketika cuti. Syarat cuti itu kita harus tahu backupan nanti siapa. Hanya saja untuk koordinatornya sendiri itu ketika bisa dibilang kesayangannya agak sulit Pak ketika kita minta backupan. Jadi untuk pengajuan cuti ke atasan pun agak lebih sulit gitu. Mesti ada alasan yang emang berbelit-belit gitu, syaratnya banyak sekali gitu. Nah, untuk mekanisme itu jumlah produksi yang sering tidak bisa memenuhi pasar dan sering terjadinya rebutan antar outlet.
Bahkan outlet yang memiliki kedekatan dengan manajer seringkali lebih diutamakan untuk mendapatkan prioritas setelah diproduksi. Sehingga untuk yang memiliki kedekatan dengan atasan dan mengalami kekurangan barang harus meminta ke outlet lain, padahal outlet lain juga harus menjaga ketersediaan barang dan tetap bisa mencapai target omsetnya. Lalu di sini ada diagnosis, masih mau menambahkan atau saya lanjut? Oke, mungkin sambil kita bahas aja ya, Sari ya, dan teman-teman yang lain ya. Iya. Oke, ini lokasinya di mana ya, Sari ya, Mbak Sari? Lokasinya itu Jogja, Solo, banyak sih Pak. Ini berarti merek dagangnya apa ya, Mbak? CFS itu Pak. Oh, CFS itu. Ada berapa outlet, Mbak, totalnya di Jogja, Jateng? Jawa Tengah ya, sebentar saya hitung dulu ya Pak. Solo, Sragen, Palur. Oh, ini hanya ada di Jawa Tengah atau di... Ada juga di Palu, di Lombok, di Medan. Banyak. Oke, sampai 100 outlet kira-kira? Enggak, belum nyampe sih Pak. Nyampe ya. Oke. Ini retail ya, tapi retail bajaringan ya. Ya, betul. Jadi mungkin teman-teman satu hal kalau misalnya kita mau menganalisa sebuah perusahaan dari sisi apa? Dari sisi SDM-nya, yang pertama kita harus melakukan adalah kita harus tahu dulu standar kinerja organisasi. Jadi biasanya masing-masing perusahaan itu kan punya standar kinerja, target. Kalau mungkin di kampus semacam sasaran mutu deh. Itu beberapa pedoman yang diberikan pada karyawan, diberikan pada pejabat suatu organisasi, yang intinya ini adalah titik-titik atau mungkin poin-poin yang harus kita kejar ya untuk bisa memaksimalkan kinerja kita. Dan memang nggak jauh-jauh dari soal omset ya, kalau kita bicara soal retail. Kalau di sini hitungan omsetnya atau mungkin standarnya, apakah tiap toko dibebankan omset tertentu atau gimana Mbak Sari kalau di tempatnya jenengan? Ya Pak, izin menjawab. Setiap outlet itu punya target omset tertentu biasanya. Tidak sama, tetapi biasanya omset yang tempatnya strategis itu memiliki omset yang jauh lebih tinggi. Oke. Saya agak lumayan lama di retail ya, bermain di retail, di minimarket yang terkenal itu. Kalau di minimarket, ya, itu kan hitungannya kan per day ya, istilah per hari ya, salesnya per hari. Nah, kalau di sana per apa, Mbak? Hitungan untuk apa? Untuk ukuran omsetnya, standarnya. Untuk ukuran omset itu sebenarnya per bulan, Pak. Tetapi untuk pencapaiannya sendiri itu memang targetnya tetap per hari. Jadi, semisal kalau semisal ini yang dijual hanya baja ringan atau ada yang lain sih, Mbak? Ini kalau semisal sekarang hanya baja ringan, Pak. Hanya baja ringan saja? Iya. Oke. Ini produksi sendiri? Produksi sendiri, Pak, kita. Produksi sendiri. Terus nanti juga bisa minta tolong untuk memasangkan juga ya? Bisa. Oh, berarti satu. Jadi kita dari mulai produksi, pemasaran, sampai pemasangan, itu dikelola sendiri. Ya, semi kontraktor ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Kliennya biasanya klien pribadi atau perusahaan, Mbak, kebanyakan? Karena kita kan divisi dibagi-bagi ya, Pak. Ada distribusi, ada retail. Tapi kalau retail kan targetnya lebih ke tukang dan end user. Dimana kalau end user biasanya hanya pemilik rumah pribadi. Kalau distribusi itu kita targetnya lebih ke toko bangunan, toko besi. Oh, modelnya gitu.
Kalau Oke. semisal yang di bagian project, itu kita targetnya lebih ke kontraktor, Pak. Oh, masing-masing punya ya berarti ya. Oke. Nah, Kan perusahaan yang bisa dikatakan sudah lumayan besar ya, teman-teman ya. Jadi Mbak Sari ini jenengan di satu toko atau membawahi beberapa toko ini kerjanya? kalau sih cara ini Hah? baru pegang 2 outlet, Pak. Pegang 2 outlet. Jenengan sebagai apa, Mbak? Ya. Saya bagian admin, Pak. Apa? Kebetulan saya trainer, Pak. Admin dan trainer. Benar. Oke. Ini kalau mau enak, teman-teman, dengan kondisi banyak outlet, dengan kondisi hampir seluruh Indonesia outletnya, kalau mau lebih enak, mungkin teman-teman bisa difokuskan ke toko yang dikelola sama Mbak Sari aja. Jadi kalau misalnya katakanlah hanya ada 2 toko, berarti output atau mungkin standar kinerja yang kita tentukan itu dari 2 toko itu dulu aja. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, ya ini karena saking besarnya toko, saking besarnya jumlah outlet yang ada, mending teman-teman fokus aja ya ke 2 toko ini. Coba dicari atau mungkin ditentukan apakah ada permasalahan dari sisi output-nya. Mungkin dari pelayanan, mungkin dari produk yang dihasilkan, mungkin dari komplain konsumen dan sebagainya, sehingga bisa mengaruhi omset. Karena nggak jauh-jauh yang kita akan bahas adalah penurunan masalah omset. Ya, itu seperti apa. Nah, ini karena masa COVID, masa corona, memang nanti coba juga ya, disesuaikan saja. Ini juga tetap menjaga prokes. Nanti kalau misalnya bisa hanya cukup menggunakan online, ya online saja, nggak usah saling bertemu ya. Kemudian terkait dengan COVID sama corona tentu sudah ada penurunan ya, Mbak Sari ya, penurunan omset kan, karena Kebetulan di saat COVID kita malah naik omset, Pak. malah naik omset. Berarti tidak ada pengaruh ya, atau mungkin ada pengaruhnya nggak? Signifikan nggak jumlah penurunannya dulu di awal-awal COVID? Kami penurunan yang signifikan, tetapi itu karena jumlah hari kerja kami yang terbatas. Oh. Bulan itu dikurangi 10 hari karena libur menjelang Lebaran. Ini aja kita pengurangan 10 hari karena libur Lebaran. Jadi jumlah mungkin, hari kerja lebih sempit. Oke. Jadi mungkin fokusnya teman-teman itu aja ya. Yang pertama, dilihat dulu dari 2 toko itu, omsetnya bagaimana? Ya, outputnya gimana? Baru kemudian di breakdown dalam six box modelnya dari Westboard ini. Nah, teman-teman, cara praktisnya untuk menganalisa menganalisa suatu permasalahan perusahaan, kita melihat saja aspek di Westboard six box ini, itu aspek yang paling mempengaruhi dari omset. Itu yang mana? Makanya ini agak kita permudah saja. Anda, teman-teman bisa fokus ke 2 toko yang dikelola Mbak Sari aja. Nanti setelah itu Anda breakdown ke bawahnya, kira-kira dari 6 aspek ini, yang paling mempengaruhi omsetnya, itu dari sisi mananya. Tadi saya lihat bahwa Mbak Sari mengatakan ada masalah di aspek soal kepemimpinan. Ada juga ada masalah di aspek hubungan relasi antar outlet dan sebagainya. Nah, ini coba Anda analisa kembali, kira-kira mana masalah yang terjadi di perusahaan tersebut yang saling atau mungkin yang paling berdampak pada output perusahaan. Itu yang paling gampang saya kira. Jadi tentukan saja, kalau misalnya sudah menentukan masalah yang ada di dalamnya, kita lihat apakah memang masalah ini adalah masalah yang paling berdampak pada capaian perusahaan. Karena prinsip kita kalau di intervensi organisasi itu kan memaksimalkan kinerja agar sesuai dengan tujuannya. Artinya kalau setiap karyawan pasti punya masalah ya, problem selalu ada di kantor, di perusahaan. Cuma kalau kita lihat problem ini sejauh apa bisa mempengaruhi kinerja si karyawan. Kalau memang sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan itu berdampak ya pada capaian perusahaan, ya ini yang mungkin segera diintervensi. Tapi kalau sekiranya masalah yang terjadi pada karyawan tidak terlalu berdampak, kadang ada juga ya
orang-orang di perusahaan, orang-orang kantor, ya kita lah pekerja misalnya, punya problem di kantor, punya hambatan di kantor, tapi sejauh dia bisa menyelesaikan masalahnya, it's okay, nggak masalah. Tapi ketika orang ini agak kesulitan atau mungkin sampai mengaruhi kinerjanya, itu yang saya kira harus segera diintervensi. Nah, memang gini teman-teman, kalau konsepnya intervensi organisasi, kalau kemarin sempat ngambil intervensi individu sama kelompok, ya, ini tergantung ruang lingkupnya. Kita mau melihat seperti apa. Kalau misalnya kita hanya fokusnya di individu, ya udah kita hanya mengintervensi individu tersebut. Misalnya gini, saya HRD misalnya di tempatnya Mbak Sari misalnya. Terus saya lihat Mbak Sari ini punya perilaku indisipliner misalnya, sering telat masuk kantor, kadang absen, kadang mungkin bisa bolos lebih lama dari yang ditentukan atau gimana lah misalnya. Nah, yang pasti ada masalah soal disiplin. Nah, di situ kita lihat yang mengalami perilaku yang tidak disiplin ini hanya dialami oleh Mbak Sari atau dialami juga sama kebanyakan karyawan yang lain. Kalau memang hanya dialami oleh Mbak Sari, ya ini hanya masalah di individu saja. Tapi kalau masalah juga dialami sama karyawan yang lain, bahkan hampir sebagian besar karyawan di perusahaan, ini yang perlu kita lihat. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa terjadi? Itu cakupannya organisasi. Kalau kelompok, cakupannya per divisi, per bagian. Ya, makanya mungkin teman-teman kalau misalnya mau lebih gampang, saya kira fokus saja di 1-2 toko, karena ya kayak minimarket modern aja deh, ya. Itu kan ada core wheel, ada area manager, ya. Jadi satu core wheel itu membawahi 3-5 toko biasanya. Nanti kemudian satu area membawahi 3-4 core wheel biasanya. Nah, biasanya si core wheel itu akan sangat bertanggung jawab terhadap salah satunya terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di satu outlet. Nah, nanti akan dilaporkan ke HRD misalnya, atau ke bagian GA-nya misalnya, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, saya mending fokus saja. Ini saya kira bisa dikaitkan dengan indikatornya perusahaan ya. Karena biasanya setiap perusahaan kan pasti punya indikator standar kinerja. Ya, ibarat warung kopi misalnya, supaya orang datang ke tempat warung kopi gimana? Ya kopinya harus enak, lokasinya nyaman, ada wifi-nya misalnya, atau mungkin makanannya bervariasi misalnya. Nah, itu beberapa contohnya. Nah, kalau dari PT-nya Mbak Sari, apa nih? Apa mungkin dari produknya, dari kepuasan konsumennya, dan sebagainya. Nah, itu mungkin teman-teman, ya, nanti coba ya sedikit direvisi, nanti tinggal dipindah saja ke Word, ya, dipilih satu aspek yang kira-kira paling mengaruhi. Kalau misalnya itu terkait dengan hubungan atau relasi, gimana program yang Anda berikan untuk bisa mengatasi masalah di relasi ini. Dan Anda harus punya keyakinan bahwa memang masalah relasi ini memang masalah yang paling mempengaruhi ya dari proses atau mungkin dari pencapaian tujuan perusahaan. Gitu mungkin gambarnya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya seorang HRD di perusahaan, ini adalah salah satu tugas fungsi seorang HRD ya. Karena HRD itu kan juga punya tugas untuk bisa menyelesaikan masalah kecil sama masalah besar di karyawan. Makanya kan kadang di perusahaan apa-apa HRD, apa-apa HRD, apa-apa HRD. Nah, itu kan jadi jadi tambahan referensi lah buat teman-teman. Kita biar fokus aja. Kalau misalnya teman-teman kerja di luar HRD, ya udah kita fokus aja ke pekerjaan. Nanti yang nangani HRD. Nah, contohnya seperti itu. Gitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti saya share rekamannya di grup. Ya, kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan ke saya, nanti bisa teman-teman share di grup ya. Nanti biar bisa saya jawab ya. Gitu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ini saya tutup ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain waktu, insya Allah bisa ketemu lagi ya, teman-teman ya. Sukses semuanya. Ya. Lancar semuanya. Sukses di pekerjaan. Yang sedang ambil seminar, lagi ngambil P3, dilancarkan besok pas skripsi.
Amin. tinggal jalan tol mulus ya, ben segera lulus, ben segera cari Amin. pekerjaan baru, mungkin segera berakhir COVID-nya. Amin. Oke gitu oke, teman-teman ya, insya Allah ada kesempatan, Terima ada kasih Pak Fahmi. tahun depan, nah ada waktu bisa kumpul ketemu di kampus, insya Allah. Matur nuwun semuanya. Thank you teman-teman ya. Ini saya Alaf ya. Iya Pak. Matur nuwun. Ya Pak.